Teman-teman semuanya on cap ya. Oh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Ibu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul yaitu implementasi nilai-nilai toleransi beragama di lingkungan kampus. Yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Alda Aziza Putri. Saya Rizkula Ramadan. Saya Muhammad Hussein. Saya Satria Fajri. Saya Sylvira Medeni Putri. Saya Delima Putri Azura. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Hussein. Kepada Hussein, saya persilakan. Bebas, boleh program apa saja. Laporan Baiklah, saya akan menjelaskan program. tentang latar belakang. Lingkungan kampus adalah tempat bertemunya mahasiswa dari berbagai daerah, budaya, dan agama. Sikap toleransi antar agama sangat penting agar tidak terjadi gesekan atau salah paham dalam interaksi. Masih terdapat mahasiswa yang belum memahami pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sosial kampus. Intoleransi masih bisa muncul dalam bentuk pengucilan, stereotip, atau sikap tidak mau berinteraksi dengan kelompok kelompok agama berbeda. Dipilih kampus Universitas Andalas karena memiliki dinamika sosial yang kompleks dan keberagaman mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi, budaya, dan agama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hussein. Eh, Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tifa. Kepada Tifa, saya persilakan. Rumusan masalah. Rumusan masalah proyek ini mencangkup 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai toleransi beragama yang terjadi di lingkungan kampus. Yang kedua, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan nilai toleransi beragama di lingkungan kampus. Yang ketiga, langkah atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat nilai toleransi beragama di lingkungan kampus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tifa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delima. Kepada Delima, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, implementasi toleransi adalah sikap dan keyakinan, pandangan, serta kebiasaan orang lain. Nilai toleransi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, terutama dalam lingkungan yang majemuk seperti kampus. Yang kedua, mahasiswa dan toleransi beragama. Mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika yang memiliki peran dalam membangun lingkungan kampus yang damai. Keberagaman latar belakang agama dan budaya menuntut mahasiswa untuk bersikap dewasa, saling menghargai, dan menghindari konflik. Oleh karena itu, penanaman
Nilai toleransi menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter mahasiswa. Selanjutnya, prinsip implementasi nilai toleransi. Prinsip toleransi beragama menekankan tidak adanya paksaan dalam memilih dan menjalankan agama, pengakuan terhadap hak setiap individu, serta tujuan hidup berdampingan secara damai. Toleransi mencakup toleransi beragama dan toleransi sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, unsur-unsur toleransi. Toleransi diwujudkan melalui pemberian kebebasan beragama, pengakuan terhadap hak orang lain, penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda, serta sikap saling mengerti. Penerapan unsur-unsur ini di lingkungan kampus dapat menciptakan suasana akademik yang inklusif, aman, dan harmonis. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih Delima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Kepada Satria saya persilakan. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan. Proyek ini menggunakan metode survei kuantitatif melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form kepada mahasiswa Universitas Andalas. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk melihat tingkat penerapan toleransi beragama di lingkungan kampus, lokasi dan waktu. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Andalas dengan responden mahasiswa dari berbagai latar belakang. Pengumpulan data dilakukan secara daring pada tanggal 11 sampai dengan 25 November 2025. Baik, sekian terima kasih. Baik, terima kasih. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu sikap toleransi dosen dan staf kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden 100% menyatakan setuju bahwa dosen menunjukkan sikap toleransi dalam kegiatan akademik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tenaga kependidikan telah bersikap adil, menghargai perbedaan serta tidak diskriminatif. Sikap tersebut dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan inklusif bagi mahasiswa. Kerukunan antar umat beragama di lingkungan kampus, mayoritas responden 90/9% menyatakan setuju bahwa lingkungan kampus mendukung terciptanya antar umat beragama. Meskipun terdapat sebagian kecil responden 18,2 yang menyatakan tidak umum, hasil ini menunjukkan bahwa kampus telah menciptakan suasana yang relatif harmonis dan toleransi beragama. Interaksi mahasiswa lintas agama. Seluruh responden 100% menyatakan bahwa interaksi antara mahasiswa lintas agama berlangsung saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam menjalin hubungan sosial, serta mencerminkan lingkungan kampus yang inklusif terbuka. Baik, selanjutnya yaitu fasilitas keagamaan di kampus. Sebagian besar responden 90,9% menyatakan setuju bahwa kampus menyediakan fasilitas keagamaan seluruh mahasiswa. Namun, terdapat 18,2 responden yang menyatakan tidak setuju. Temuan ini menemukan bahwa fasilitas keagamaan secara umum dinilai memadai meskipun masih perlu adanya evaluasi dan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh mahasiswa secara optimal. Selanjutnya yaitu kebebasan mengekspresikan keyakinan agama. Seluruh responden 100% menyatakan merasa bebas mengekspresikan keyakinan agama di lingkungan kampus tanpa takut mengalami diskriminasi. Hal ini mencerminkan adanya rasa aman, penghormatan terhadap kebebasan beragama, serta perlindungan hak individu di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu lingkungan kampus terhadap perbedaan agama. Mayoritas responden 90,9% menilai lingkungan kampus aman dan nyaman bagi mahasiswa dari berbagai hanya sebagian kecil responden 9,1% yang memiliki pandangan berbeda. Secara keseluruhan hasil ini menemukan bahwa lingkungan kampus dipersepsikan positif dan inklusif. Kebijakan kampus dalam mendukung kerukunan beragama
yaitu seluruh responden 100% menyatakan setuju bahwa kampus memiliki aturan atau kebijakan yang mendukung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Kepada Rama saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan yang di sebelahnya. Tentang rekomendasi. Yang pertama itu ada peningkatan fasilitas, yang kedua ada penguatan program, yang ketiga ada penguatan kebijakan. Peningkatan fasilitas yaitu pihak kampus perlu meningkatkan fasilitas keagamaan agar lebih merata dan memadai untuk semua keyakinan. Yang kedua yaitu penguatan program menambah kegiatan lintas agama, program yang melibatkan mahasiswa dan berbagai keyakinan untuk memperkuat dukungan sosial. Yang ketiga yaitu penguatan kebijakan. Kampus perlu memperkuat kebijakan dan program untuk memastikan seluruh mahasiswa merasa sepenuhnya aman dan nyaman dalam konteks keberagaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tujuan akhir. Tujuan akhir dari proyek ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana kampus yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua mahasiswa. Yang kedua ada manfaat jangka panjang. Mahasiswa yang terbiasa toleran di kampus diharapkan dapat membawa nilai tersebut ke kehidupan sosial setelah lulus, menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan kampus Universitas Andalas sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Yang terakhir, bukti implementasi terlihat dari kebebasan beribadah, interaksi yang harmonis, dan keteladanan dari dosen atau staf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Silvi. Sekian materi dari kelompok 4. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar teman-teman. Oke, makasih.